Hai teman-teman, jadi kali ini kembali lagi dengan channel HHWR di sini. Kali ini aku lagi mau bahas mengenai beberapa adjustment yang ada di kursi PC 2000 ya teman-teman. Jadi bisa kalian lihat di depan kalian sudah ada kursi PC 2000 Komatsu ya. Ini, cuman ini yang strip 8 ya. Jadi ini yang generasi ke 8, generasi lama, karena generasi yang saat ini terbaru adalah generasi ke-11. Jadi dari 8 kemudian loncat ke 11 begitu teman-teman. Oke, langsung saja kita pertama bahas adalah mengenai recline. Jadi kita akan membahas mengenai sandaran punggung di sini ya teman-teman. Nah, untuk merebahkan atau tegakkan sandaran punggung ini, kita pakai tuas yang ada di sebelah sini teman-teman. Nah, ini tinggal kita angkat aja, maka dia bisa ditegak dan direbahkan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita akan bahas mengenai dudukan paha dan pantat kita ya teman-teman. Tempat dimana kita duduk, kita bisa mengatur ini. Jadi ini untuk naik turunkan ujung depan sini teman-teman. Jadi nanti kita posisi duduknya itu bisa seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kita atur dengan tombol yang di sebelah sini teman. Nah, ini naik, dan kalau turun seperti itu. Kemudian untuk tombol yang di sebelah sini, ini untuk maju mundurkan dari dudukan pantat dan paha kita tanpa memajukan seluruh kursi ya teman-teman. Jadi hanya ini saja, sedangkan dudukan punggung kita tidak bergeser seperti ini. Karena ini strip 8, jadi memang agak effort ya. Tapi intinya itulah. Jadi kita bisa memaju mundurkan dudukan ini tanpa seluruh kursi bergerak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tuas yang ada di bawahnya ini teman-teman. Nah, ini fungsinya adalah untuk menggerakkan dudukan paha pantat dan ini sandaran punggung ini teman-teman. Jadi kalau kita tarik ke atas, maka dia bisa bergeser. Plus dengan handrest ya teman-teman. Kalau kalian lihat, ini handrest, ini handrest. Kalau kita tarik ke atas, kita geser dengan handrestnya. Jadi semua kursinya bergerak. Kemudian kita akan membahas mengenai ini teman-teman. Apa sih ini? Jadi dia itu tombol untuk menaik turunkan ketinggian kursi ini teman-teman. Dia ini pakai angin ya teman-teman. Jadi apa namanya? Pneumatik ya. Untuk mengaktifkannya kita harus menyalakan unitnya dulu tanpa menyalakan engine ya. Jadi kita posisi on dulu. Nah, tadi akan naik ya. Nah, ini udah naik. Kalau kita ingin menurunkan kursi, kita buang anginnya, kita pencet ke bawah. Dia turun. Kalau naik, kita angkat ke atas. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan tombolnya kita harus nyalakan unitnya dulu. Kalau seumpama ingin menurunkan tanpa unit on, itu tidak masalah karena ini cuman membuang angin ya. Seperti itu teman-teman.
Selanjutnya adalah kita akan mengoperasikan tuas yang ada di sebelah sini teman-teman. Ini tuas paling bawah ya. Jadi ini tuas fungsinya adalah untuk menggerakkan seluruh komponen dari kursi dan tuas kerja ya teman-teman. Jadi handle kanan kirinya ikut bergerak. Nah ini fungsinya untuk maju mundur ya. Kalau kita jadi dia bergerak semua teman-teman. Nah bedanya dengan yang ini hanya kursi dan handle, tapi joysticknya kanan kiri dia tetap. Saya akan lihat. Nah kalau dengan ini joystick kanan kiri dia ikut bergerak maju mundur. Seperti itu teman-teman. Dan di depan kalian ini adalah tombol untuk pengaturan lumbar support teman-teman. Jadi untuk penahan di punggung kalian bisa maju atau mundur. Nah ini ada plus minusnya. Ini pneumatik juga seperti yang di depan. Jadi kalau semua kalian ingin menambah mengisi anginnya, jadi kita harus on dulu. Cuman kalau kita mengurangi tanpa on pun kita bisa. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita nyalakan dulu. Dan nyala, udah posisi on, elektrik nyala. Nah ini kita tekan pompanya seperti ini. Jadi di depan sini ada pompanya teman-teman. Pompa angin untuk mengisi balon yang di kursi bagian lumbar support ini teman-teman. Nah ini menambah, ini mengurangi. Bisa kalian pilih salah satu ya, karena ini balonnya dia ada di bawah sama di atas. Jadi terserah kalian pilih, sesuaikan kebutuhan kalian yang mana. Seperti itu teman-teman. Untuk contoh aktualnya di depan seperti ini. Ini menambah ya teman-teman. Nah terlihat ada bagian sandaran punggung yang mengembang. Nah ini kalau menguranginya ada yang mengempis, lihat. Nah terlihat kan, ini balon yang bagian atas, tombol yang atas tadi. Kita kurangi. Nah ini yang bagian bawah. Jadi dia memang bisa atas bawah secara bersamaan seperti ini, atau bisa satu-satu seperti yang tadi. Nah seperti ini satu-satu, gitu teman-teman. Kemudian last but not least ini teman-teman. Jadi handrestnya juga bisa kita sesuaikan, bisa kita lipat sepenuhnya seperti ini. Kalau tidak kita pakai, ini kan, ini kanan kiri. Jadi ini tanpa handrest ya, clean. Bisa kita pakai ini, cuman karena kadang tinggi operator kan beda-beda. Nah ini kita sesuaikan handrestnya dari putaran yang di sini teman-teman. Ini untuk ngolok ya. Jadi kita kalau putar naik ke atas, ngoloknya seperti ini. Turun maksudnya ya. Jadi kita putar ke dalam, ke arah kita, ke arah operator. Di sini ya, arah operator kan sini. Jadi ini makin turun. Kalau makin tinggi kita putar keluar. Seperti ini teman-teman. Jadi di dalamnya ada ulir untuk menahan handrest ini agar tidak terjatuh. Nah ini nggak mau turun lagi. Kalau kita posisinya seperti ini ya, cuman nggak mungkin sih kalau posisinya seperti ini. Cuman ini mentok sih, mentoknya segini teman-teman. Nah mentoknya segini. Kalau semua terlalu tinggi ya kita turunkan lagi.
seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman, mengenai konfigurasi yang ada di kursi kerja PC 2000-8 ini. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton videoku kali ini. Kita ketemu lagi di videoku selanjutnya. Dadah.